Januari 2023. Apa yang sebelumnya kita sudah capai itu kita sudah nikmati semua, sudah nikmati hasilnya. Nah sekarang ini lagi yang baru ya, kita harus perbaharui semua data-data, termasuk ya yang selama ini dilakukan ya. Kalau di Monep ikut kita kemarin itu ada beberapa catatan yang juga nanti mungkin menjadi perhatian kita dalam penyusunan program kerja kita ke depan, bahwa misalnya PKS yang selama ini kita buat yang harus dilaksanakan ya di sebanyak 16 ya, berapa Pak Wedi kemarin itu PKS yang harus kita buat yang baru nih, 4 setiap prodi, jadi 4 kali 4 16 PKS yang harus dibuat baru lagi, karena PKS sebelumnya tahun 2022 itu sudah tidak dihitung lagi. Tapi itu baru 100% Pak Dekan. Jadi kalau ya baru 100% dan kita bisa dibayarkan sampai 150, jadi lebih dari itu ya. 6 satu prodi. Oke, ya jadi ini menjadi perhatian kita bersama nanti, karena itu disusun baru lagi ya, seperti hasil monitoring dari tim remunerasi yang baru saja berlangsung di fakultas ya, sama dengan tim restra. Nah oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, terutama ya Kajur Sekjur ya, nanti dalam penyusunan program-program kerja ya tetap mengacu atau berorientasi pada dua hal yang selama ini kita sudah buat, yaitu restra fakultas kita dan IKU kita masing-masing pimpinan ya. Nah saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan pimpinan di Fakultas Adab dan Humaniora. Saya kira tidak ada sesuatu yang baru ya yang kita buat ya, tetap kita menginginkan secara kolaboratif, secara bersama-sama bagaimana ya mengembangkan ya Fakultas Adab yang tentu kita cintai bersama ini ya. Antara lain ya kita memiliki apa yang selalu saya sebut dengan rasa sense of belonging ya, rasa memiliki, bahwa ketika kita melihat kerusakan maka tersentuh hati kita untuk bagaimana memperbaiki ya. Nah inilah yang kemudian ya di anggaran kita tahun 2023 kemarin, pas di akhir Desember tiba-tiba satu lantai gedung plafon di atas lantai 4 itu roboh ya. Pasti sebelum ini ya saya memang tanya, saya bilang pasti panas lagi kepalanya bahwa kita kan dua kalau sudah begini modelnya, apalagi dengan anggaran yang sangat ya terbatas ya. Kalau perhitungannya ya, jadi mohon maaf ini seperti itu dia yang selalu disampaikan oleh Bapak Perencana ya Pak Dupriyadi, bahwa yang selama ini betul ya kita di Fakultas Adab dan Humaniora dari penghasilan kita ya melalui UKT ya, atau sumber anggaran kita, sumber dana kita melalui UKT, apa istilahnya Pak Wadik, penerimaan kita ya, penerimaan kita itu masih jauh relatif lebih rendah daripada pengeluaran kita dari keseluruhan yang dibayarkan melalui remunerasi skala remun yang ada di Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi wajar kalau di tingkat universitas itu biasa dikatakan bahwa kita ini setiap tahunnya disubsidi sampai 1M ya, 1M ya, sekitar ya kurang lebih 1M. Tetapi saya juga selalu mengira bahwa sudah beberapa yang selama ini kita bayar remunnya kan sudah pensiun ya, beberapa tenaga kita ya, dosen kita sudah memasuki masa pengabakti. Jadi jangan selalu dihitung seperti data yang sebelumnya, harus diupdate juga datanya ya, karena ya kalau itu semua data-data yang masih lama ya memang ya sebelum pensiun misalnya beberapa guru besar kita ya itu kan semua dibayar, tetapi sekarang ini kan sudah ini